Hadirat jamaah majelis yang dimuliakan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini di kesempatan kali ini kembali kita bersyukur atas nikmat Allah, kita bersyukur atas karunia Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dalam kesempatan hadir di dalam sebuah majelis yang mana Allah telah mengingatkan kepada kita, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur. Kenapa? Banyak di antara kita yang lupa mensyukuri nikmat Allah. Banyak di antara kita yang kadang lupa bersyukur atas pemberian Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan kesempatan seperti ini. Banyak di antara kita mungkin yang badannya sehat namun tidak punya kesempatan. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah. Begitu pula banyak orang yang lupa bersyukur dari berbagai macam kenikmatan. Makanya Allah katakan, sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang engkau dustakan? Karena semua hadirnya kita di tempat ini itu nikmat dari Allah. Duduknya kita di masjid yang mulia ini itu nikmat dari Allah. Kira-kira sudah kita syukuri. Kesehatan itu nikmat dari Allah. Bahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sudah kita mensyukurinya. Karena cara bersyukur seorang hamba itu bermacam-macam. Ada yang bersyukur dengan ucapan. Seseorang misalkan dikasih uang, mengucapkan terima kasih itu bentuk rasa syukurnya kepada yang mengasih. Ada seseorang dikasih pakaian misalkan, lalu pakaian tersebut dipakainya, ini bentuk bersyukurnya seseorang tersebut. Entah itu apalagi kalau dia memakai pakaian tersebut ke acara-acara yang sakral misalkan. Tentu yang ngasih senang lagi lah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur maka Allah tambah kenikmatan. Kita dikasih pakaian, lalu kita pakai pakaian tersebut ke tempat-tempat yang sakral dalam bentuk kita mensyukuri orang yang mengasihi tersebut. Senang apa enggak orang yang mengasihi? Senang. Makanya nikmat Allah itu ada berbagai macam kenikmatan dan ada berbagai macam pula tingkatan rasa syukurnya. Seseorang diberi oleh Allah nikmat sehat, ia bersyukur alhamdulillah. Syukur yang paling dasar. Ada orang diberi kesehatan, ia gunakan kesehatan tersebut kepada hak-hak dan tempat-tempatnya. Ini cara bersyukur orang yang tingkatannya jauh lebih tinggi. Ada orang punya harta, bersyukur alhamdulillah, maka ini adalah bersyukurnya. Ada orang punya harta, ia gunakan harta dari ke tempat yang halal. Misalkan tidak ia gunakan harta tersebut kecuali kepada yang memang tidak dilarang dalam agama, walaupun itu mubah. Ini termasuk bersyukur. Kenapa? Menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadi sebab daripada bermaksiat kepada Allah. Ini juga bentuk rasa syukur. Apalagi kalau orang tersebut mendapat nikmat, nikmatnya tadi digunakan untuk bertambah dekat kepada Allah. Lah seperti dari pakaian tadi dipakai kepada sesuatu, tentu ada rasa senang. Begitu pula dikasih harta oleh Allah, harta tadi kita gunakan untuk bertambah dekat kepada Allah. Bukan hanya kepada yang mubah, bukan hanya kepada yang tidak dilarang, tetapi ia gunakan harta tersebut kepada hal-hal yang mana bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, atau bisa mendekatkan orang di sekitarnya tambah dekat kepada Allah. Ini bentuk rasa syukur yang tinggi lah. Makanya para aulia
Bahkan mereka mengambil contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah bingung dengan hartaku. Bingung dengan harta. Bosan sudah punya harta banyak. Lah, dia punya harta banyak, kambingnya banyak. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, seluruh harta ini kusahkan untukmu. Diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lama kambing-kambing tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang pulang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ini sudah bosan dalam kemiskinan. Ya Rasulullah, aku ini sudah bosan dalam keadaan miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau lihat di antara dua gunung itu, biasanya kan gunung itu punya cerukan lah. Dua gunung itu dipenuhi dengan kambing semuanya. Engkau lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua gunung itu ada kambing. Kambing-kambing yang memenuhi antara cerukan dua gunung. Engkau mau, ambillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang ini lah disuruh ngambil semuanya. Satu pun tidak disisakan. Satu ekor pun tidak disisakan. Tapi yang ngasih siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan yang telah memenuhi sempurna keikhlasan. Beliau juga tidak menyuruh, ambil aja yang kurus-kurus, tidak juga. Kata beliau, engkau lihat ada dua gunung itu, isinya kambing semua. Engkau mau, ambil, kata beliau. Dan ternyata orang ini yang tidak mau miskin tadi, betul-betul diambil sama dia. Tidak ada satu pun disisakan sama Nabi. Nabi protes, ya, karena begitulah bentuk rasa syukurnya. Allah kasih, jadi ada sahabat datang ngasihkan kambing itu semua. Tidak berapa lama malah beliau kasihkan lagi. Ini rasa syukur, diberi nikmat, dikeluarkan kepada hal yang jauh mendekatkan diri kepada Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Kata para salafun saleh, kalian kalau sudah mendapat nikmat, kata mereka, jaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Karena maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksiat itu menghilangkan nikmat. Kenapa? Kita mendapat nikmat. Mata ini kan nikmat Allah. Mata nikmat Allah. Ketika kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga nikmat tersebut. Jangan sampai mata ini digunakan melihat kepada hal yang dilarang oleh Allah. Itu bentuk rasa syukur yang tinggi daripada cuman ucapan. Makanya kita diberi sehat, gunakan sehat kita untuk apa? Untuk jauh lebih baik dalam beribadah. Kita diberi harta, gunakan harta kita adalah bagian daripada sarana kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang betul-betul bersyukur. Makanya pantas Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Makanya Nabi ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau ini, kata Sayyidah Aisyah, kalau misalkan sebuah permisalan yang mana ini pun tidak akan terjadi, misalkan engkau berbuat dosa, ya Rasulullah, dan Allah telah menjamin dosamu akan diampuni, baik dosa yang terdahulu ataupun yang akan datang. Misalkan, tentu Nabi kita tidak akan berbuat dosa, maksum lah. Tapi kenapa ya Rasulullah, dalam keadaan kaki beliau bengkak, beliau masih mengerjakan bagian daripada istiqamah beliau, sholat di waktu malam. Bukan sholat wajib, bukan sholat fardu, bukan, tetapi sholat sunnah yang beliau kerjakan di waktu malam, padahal kaki beliau dalam keadaan bengkak. Kenapa beliau beribadah seperti itu? Maksud Sayyidah Aisyah. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Artinya bentuk rasa syukur itu bukan cuma hanya ucapan, tetapi jauh yang lebih tinggi, menggunakan nikmat yang Allah berikan
untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nabi kita telah mengajarkan seperti itu. Kurang apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah? Bahkan dalam keadaan kaki beliau bengkak, beliau tetap bangun di waktu malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya menjadi contoh kepada kita. Bahwasanya seperti inilah cara bersyukur yang kita harus ikuti sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan memperindah wudunya, kharajat khatayahu, maka akan keluar kesalahannya, dosa-dosanya akan keluar daripada jasadnya, sehingga keluar daripada ujung-ujung kukunya menetes. Nah, kebetulan kita berbicara masalah tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Imam Ghazali mengajarkan bagaimana kesempurnaan berwudu, bagaimana sunnah-sunnah wudu, bagaimana apa saja yang dianjurkan di dalam wudu. Bahkan ketika membasuh muka lah, sebelum wudu kita disunnahkan memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam hidung, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dengan doa-doanya. Kenapa hal yang demikian dianjurkan? Karena bagian daripada kesempurnaan sunnah-sunnah wudu. Man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh telah nampak bahwa ia cinta kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa kalau sudah cinta kepada Nabi, maka tidak ada balasan yang paling indah kecuali bersama Nabi di dalam surga. Makanya dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat yang umurnya terbilang muda. Sahabat yang umurnya terbilang muda. Jadi ketika ia lahir dan tidak lama, beberapa lama berkumpul dengan Nabi, Nabi meninggal dunia. Artinya dia tidak mendapati banyak waktu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena dia adalah sahabat yang memahami kesempurnaan di dalam agama ini adalah kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini bertanya, senang bertanya beliau. Datang kepada sahabat Sayyidina Abu Hurairah, datang kepada sahabat-sahabat seperti ayahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, datang kepada Sayyidina Abu Bakar, datang kepada sahabat-sahabat yang lain daripada golongan Ansar ataupun Al-Muhajir. Apa yang beliau tanyakan? Yang beliau tanyakan satu, bagaimanakah keseharian hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi beliau bertanya, Nabi itu kalau jalan gimana? Nabi itu kalau pergi ke masjid caranya bagaimana? Nabi itu kalau makan bagaimana? Bahkan ke pasar bagaimana? Lah akhirnya dari orang-orang seperti Sayyidina Abdullah bin Umar inilah kita dapat suatu fadilah, keutamaan. Berwudu seperti wudunya Nabi. Kalau tidak ada orang-orang perhatian seperti beliau, tentu kita tidak dapat sampai sekarang. Nah, makanya sahabat itu sampai kapanpun kita mengejar derajat sahabat, kita tidak mampu. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang ketika pertama kali beriman adalah mereka. Dan melalui mereka lah kita belajar tentang cara seperti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya apa? Kita tahu hal-hal yang seperti inilah, seperti berwudu ini, cara memasukkan air ke dalam hidung, bagaimana yang sempurna sesuai Nabi, cara berwudu, sholat, lain sebagainya. Dari orang-orang Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abu Hurairah, daripada sahabat-sahabat yang lain. Dari mereka akhirnya kita tahu, supaya hidup serupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang diharapkan. Yang kita harapkan itu kan kita meninggal nantinya dalam keadaan apa yang kita kerjakan ketika hidup. Kalau orang tersebut adalah orang yang gemar melakukan sunnah, gemar menghidupkan sunnah, maka insya Allah ia akan mati dalam keadaannya tersebut, tergantung kegemarannya. Jadi dulu pernah diceritakan di daerah Jawa Timur sana ada orang meninggal dunia. Meninggal dunia itu kan diginikan lah, tangannya itu di apa namanya, dirangkum lah, dilipat lah, disedekap lah bahasanya lah, begini. Ternyata setelah diginikan keluar lagi tangan. Nah ini jangan pikir macam-macam lah. Memang diginikan keluar lagi. Nanti diginikan keluar lagi. Ditanya, kenapa orang ini suka seperti itu? Oh ternyata orang ini suka nganduk burung. Tahu biar nganduk burung? Tidak ada di sinilah. Jadi ada burung merpati itu, jantannya di sana 1 kilo mungkin, betinanya di sini. Nah itu diginikan, nganduk burung kata orang. Diginikan, nanti yang jantan akan datang ke yang betina. Siapa yang cepat itu yang menang. Dan itu taruhannya banyak itu. Ada sampai 1 sepeda motor lah, ada sampai 1 sapi taruhannya itu. Jadi taruh begini. Nah, nganduk burung namanya. Orang sana nganduk burung bilang. Nah, kebetulan ini orang nganduk-nganduk burung ini dekat pondok. Kita kalau mau ke pondok itu ada ngelewati tempat sawah. Luas sawah tersebut. Ada kebun tebu lain sebagainya. Di situ mereka sering pinggir jalan. Makanya kita sering lihat. Ternyata orang yang meninggal tadi katanya tidak mau gini, suka nganduk burung waktu hidupnya. Akhirnya apa? Allah tampakkan seperti hal yang demikian. Jadi seseorang itu kadang tergantung dengan apa yang ia sering kerjakan di waktu hidup. Maka bersyukurlah kalau orang yang senang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah dengan orang yang senang dengan syariat. Ada cerita juga. Ada seorang kiai, katanya itu punya burung beo. Kalian tahu burung beo lah? Kalau di sini apa namanya? Tiung. Burung tiung lah, yang bisa bicara itu lah. Jadi kebetulan kiai ini punya burung beo. Dan ditaruh di dekat majelisnya. Dan kiai ini pimpinan majelis zikir. Jadi yang didengar burung beo ini kira-kira apa kalau di majelis? Zikir. Allah Allah, la ilaha illallah lah. Karena apa? Yang sering didengar itu yang sering diikuti. Kalau di sini kan enggak lah, kata-kata ceroboh ada. Berarti menunjukkan yang punya rumah ceroboh, yang punya burung ceroboh. Jadi burung ini siang malam yang didengarnya adalah zikir. Akhirnya burung ini pun yang diucapkannya zikir. Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Suatu hari burung ini lupa ditutup. Sangkarnya itu lupa ditutup. Akhirnya masuk kucing sana. Ketika masuk kucing, diterkam burung beo. Lihat kiainya. Ketika diterkam, lihat. Waktu di mulut kucing, leher burung tadi sudah mati dia. Mati dalam keadaan di mulut kucing. Nangis kiainya. Nangis kiainya. Semua murid bingung. Gimana ini gantikan burung beo kiai ini? Cari kan, ini gimana? Datang ke kiainya, kiai gampang aja, nanti kita cari. Jangankan 1, 10 kita belikan burung beo lah. Kata beliau, bukan masalah burung beonya, bukan masalah burung beonya. Kalian tahu, kata beliau, burung beo itu apa yang sering diucapkan? Tiap harinya, la ilaha illallah, Allah Allah. Tidak ada ucapan yang lain, cuma 2 hal. La ilaha illallah, Allah Allah, zikir yang diucapkan. Tetapi lihat, kata kiai, ketika lehernya berada di tenggorokan, di rahang kucing,
Apa yang diucapkan? Tidak ada lagi Allah-Allahnya, tidak ada lagi la ilaha illallahnya. Yang ada bunyi ek burung aja lagi. Ini burung kata beliau yang tiap hari mengucapkan zikir. Kira-kira bagaimana dengan kita kata beliau? Nah, ini hikmah dari beliau, bukan masalah burung beoknya, bukan. Maksud beliau ini binatang yang tiap harinya cuma mengenal kalimat zikir tersebut, ketika sakaratul maut lupa. Lalu bagaimana dengan saya ini kata beliau, yang 24 jam kadang lupa dengan Allah, yang lisan ini lebih banyak berbicara dunia ketimbang zikir. Gimana akhir hayat saya katanya? Nah, ini hikmah luar biasa lah dari seekor binatang. Apalagi kita, kira-kira berapa kali bian zikir hari ini? Dari pagi bangun tidur berapa kali zikir? Berharap seperti itu, kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang terakhir. Lah kan lagi rame inilah, ada seorang tua bicara katanya itu cuman kalimat lah. Kalimat la ilaha illallah cuman kalimat lah. Ini luar biasa, kita hidup dengan la ilaha illallah, kita hidup dengan kalimat tersebut. Dan itu kalimat kalau itu meluncur di akhir hayat kita, itu tanda keselamatan. Dan itu janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berapa orang berharap ketika akhir hayatnya mendapatkan kalimat tersebut. Tetapi tidak semudah itu hadirin. Tidak semudah itulah. Burung tadi yang tiap hari aja mengucapkan, di akhirnya di sakaratul mautnya lupa kalimat tersebut. Kenapa? Saking sakitnya sakaratul maut. Saking sakitnya kematian. Lupa akan segalanya. Berarti cuman orang-orang yang beruntung, orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, orang-orang yang mendapat kabar bahagia, yang mereka di akhir hayat mampu mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa mereka mampu? Tergantung kebiasaannya, tergantung bagian daripada kehidupannya. Jadi jangan sampailah akhir hayatnya tadi seperti tukang nganduk burung tadi, keluar. Kenapa? Memang biasa nganduk burung. Makanya kita di waktu hidup ini kebiasaan kita yang dilihat. Kalau sunnah adalah kegemaran kita, maka insya Allah di akhir hayat sunnah pun akan menjadi penutup kematian kita. Kalau zikir adalah di akhir hayat kita, maka seperti itulah pula yang akan kita dapatkan. Pernah kemarin kita lihat itu ada seorang habaib di Banyuwangi yang meninggal dalam keadaan setelah ceramah beliau. Dan ketika setelah berdoa, Rabbi fanfa'na bi barakatihi, ini luar biasa lah. Setelah itu meninggal, bercerita tentang gurunya, bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keberkahan salafun saleh, tentang keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia mati, meninggal dunia dalam keadaan hal yang demikian. Artinya itulah bagian daripada kematiannya, kematian yang indah. Nah, ini yang perlu kita irikan. Kita ngiri ini patut seperti ini. Kalau ada orang kaya naik pangkatnya, naik gajinya, itu biasa, urusan dunia. Tetapi sudah urusan akhirat, mereka yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, nah ini yang luar biasa lah. Banyak kita lihatlah ada yang meninggal di waktu sholat. Bukan orang sembarangan mereka, tentu pasti mereka adalah orang yang istiqamah di dalam hal yang demikian. Alhamdulillah kita juga mendapati guru kami Sayyidil Habib Haydarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Beliau meninggal dalam dakwah. Beliau meninggal di dalam dakwah. Beliau berangkat ke Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah terus ke pelosok sampai di Kalimantan Barat, di Pontianak sana. Beliau jatuh sakit di sana. Setelah jatuh sakit beberapa lama koma, beliau bangun dan sejak beberapa lama beliau meninggal di sana dalam keadaan berdakwah. Sampai kata Sayyidil Habib Umar mengatakan, orang yang meninggal dunia dalam menuntut ilmu adalah mereka yang syahid. Mereka yang menuntut ilmu lalu meninggal dunia, mereka adalah orang yang syahid. Bagaimana dengan Haidar, kata beliau dalam ceramahnya, bagaimana dengan Haidar yang mana ia keluar dari rumahnya bukan menuntut ilmu tetapi mengajarkan ilmu. Nah, ini orang-orang yang istiqamah di dalam hal yang demikian. Makanya kalau nyapian punya satu amalan, suatu kebiasaan dengan sunnah, dengan dakwah, dengan lain sebagainya, istiqamahlah. Setidaknya mungkin kita berharap nanti Allah tutup usia kita dalam keadaan yang baik seperti ini. Makanya sunnah-sunnah seperti ini walaupun kecil jangan diremehkan. Walaupun kecil, dengan istiqamah siapa tahu kita akan meninggal dunia dalam keadaan hal yang demikian. Maka itu adalah kabar gembira yang paling indah
ketika kita meninggal dunia mengucap la ilaha illallah, dalam keadaan mengerjakan sunnah, dalam keadaan menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahi hal yang demikian. Jadi bagian daripada sunnah-sunnah berwudu itu jangan sampai kita remehkan. Maksudnya walaupun itu kecil, insya Allah kita akan dapat keberkahan melalui hal yang demikian. Walaupun itu kecil, tetapi kita tidak tahu melalui hal yang kecil tersebutlah tersimpan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada maksiat hati, kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau, termasuk daripada maksiat hati itu meremehkan dosa yang kecil dan meremehkan pahala yang kecil. Kita tidak tahu di dalam dosa yang kecil mungkin di sana terdapat murkanya Allah. Kan banyak orang kan meremehkan, ini cuma dosa kecil. Tetapi kita lupa berdosanya dengan siapa. Begitu pula sunnah, ini cuma sunnah kecil, tidak dikerjakan tidak masalah. Kita lupa sunnah yang kecil tersebut keserupaan dengan siapa? Nabi kita Muhammad. Disitulah terdapat keberkahan. Makanya kita adakan majelis untuk apa? Untuk jauh lebih mengenal apa saja daripada Nabi Muhammad SAW. Karena semakin kita mengenal Nabi kita Muhammad, semakin kita menggali tentang beliau, maka akan semakin banyak terdapat rahasia daripada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk daripada wudu lah, pernah diceritakan Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bersama saudara beliau Al-Habib Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, dua orang saudara, dua-duanya seorang imam. Berangkat dari kota beliau Masileh. Masileh itu sekitar 30 km dari kota Tarim. Berangkat naik onta. Kalau naik sepeda motor 30 km mungkin setengah jam atau 45 menit lah tembus. Ini naik onta, naik tunggang dari Masileh ke kota Tarim. Tentu lama lah baru sampai. Jadi mereka mengisi waktunya karena di dalam perjalanan mereka dengan saling menyebutkan. Kalau kita kan biasanya ngisi waktu di jalan kan ngobrol. Mereka saling menyebutkan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Dari kota Masileh ke kota Tarim. Itu tidak selesai disebutkan. Dari kota Masileh ke kota Tarim itu jauh kalau naik tunggangan. Artinya berapa banyak sunnah-sunnah yang mampu mereka sebutkan. Dan ini bukan cuma mereka sebutkan, tetapi telah mereka amalkan. Artinya kalaunya cuma 1-2 kita tahu sunnah lalu kita malas mengerjakan, ini jauh kedudukan kita dengan mereka. Nah, seperti itulah mereka itu gemar dengan sunnah. Karena orang yang paling banyak mengerjakan sunnah, mereka lah yang paling dekat dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahyani, dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sama halnya menghidupkan Nabi SAW, menghidupkan baginda Rasul di dalam dirinya. Makanya ketika Sayyidil Habib Umar dulu pernah ada salah seorang murid beliau yang senang memperhatikan Sayyidil Habib Umar. Dari cara berjalan beliau, cara duduk beliau, cara beliau masuk masjid, itu semuanya sunnah. Dan kalau perhatikan itu caranya beliau, cara duduknya, cara berbicara, cara makannya, itu tidaklah beliau kerjakan kecuali sesuai dengan sunnah. Lalu suatu ketika si murid ini mendapati Sayyidil Habib Umar itu nyender, duduk seperti ini sambil menarik-narik janggutnya. Dia membaca beberapa kitab, kebetulan ini orang memang pintar. Dia cari di beberapa kitab, tidak ada itu sunnah seperti itu, kata dia. Duduk seperti ini lalu narik-narik janggutnya. Tidak ada sebenarnya. Ternyata cuma dia yang kurang baca, ternyata kata dia. Setelah dicari, Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, ketika memiliki masalah, ada sesuatu yang beliau pikirkan, beliau duduk seperti itu dan suka menarik-narik janggut. Ternyata bahkan hal yang sekecil itu pun Sayyidina Habib Umar meniru daripada Nabi SAW. Ketika seseorang
telah sempurna di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapati apa yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada cacian, daripada makian, bahkan sanjungan. Jangan dikira sekarang kan Sayyidil Habib Umar banyak yang salaman sama beliau, banyak yang rebutan bersama. Dulunya ya tidak seperti itu juga. Tentu karena beliau sempurna dalam menjalankan sunnah, apapun yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pula yang akan beliau dapat. Kenapa? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana caranya mendapatkan bisa mengerjakan sunnah seperti itu sampai sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar, tidak lepas daripada Nabi. Kita mulai dari yang kecil. Kalau pian daripada yang kecil saja malas, gimana bisa mendapatkan yang besar? Maunya sunnahnya lah sunnah beristri 2, 3, 4. Nah ini sunnah beda, ini sunnahnya. Mulailah daripada misalkan ibadah, berwudu, lain sebagainya lah. Kerjakan hal yang demikian, maka insya Allah akan dipermudah. Seperti itu yang kita dapat dari guru-guru kita. Kita lihat di Hadramut itu banyak orang-orang yang mana mereka kesehariannya ya keseharian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena dibiasakan. Jadi jangan heran, cara mereka masuk ke masjid, cara mereka duduk di dalam masjid, cara mereka bergaul, semuanya sesuai dengan sunnah. Kenapa seperti itu? Karena mereka sejak dini telah membiasakan. Nah ini alhamdulillah, kita pun berusaha membiasakan seperti itu melalui wudu. Wudu lah seperti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang jauh, yang tidak kita kenali tadinya, yang tidak kita ketahui tadinya, sehingganya sunnah-sunnah tersebut bukan lagi bagian daripada ibadah, tetapi telah menjadi bagian daripada diri kita. Inilah harapan kita, kesempurnaan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling mudah menuju ridha Allah adalah jalan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenal beliau, mengikuti beliau dalam kesempurnaan, dalam selangkah demi selangkah berjalan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu